Hai teman-temanku tersayang. Bertemu lagi dengan Teacher Rani. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Baik teman-temanku, hari ini kita akan belajar di pembelajaran tematik kelas 3, subtema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Mari teman-teman, kita belajar dengan penuh semangat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah teman-teman memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtema ini teman-teman. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 teman-teman, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah teman-teman menyebutkan contoh lainnya? Nah, teman-teman, kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini, teman-teman. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi. Sesuai wujudnya, teman-teman, kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah, benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu, benda cair yang ada dalam gambar tadi contohnya air, ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air, ada gas juga teman-teman. Biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan? Nah, gas itu termasuk dalam benda gas. Amati lingkungan sekolah teman-teman semua. Tentukan nama-nama benda, lalu kalian tuliskan dalam tabel itu sesuai dengan wujudnya. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas? Nah, contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah air, tinta spidol, itu adalah benda cair. Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita ada udara, oksigen, asap, itu adalah benda gas. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Coba teman-teman bisa sebutkan 3 wujud benda. Ya, ada benda cair, benda padat, benda gas ya. Boleh kalian bolak-balik ya. Lalu, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitar kalian. Nah, kalian bisa tuliskan teman-teman, benda apa saja yang termasuk benda padat di sekitar kalian. Teacher Rani di sini bisa sebutkan meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tuliskan atau sebutkan 2 contoh benda cair di sekitar kalian. Ayo coba kalian bisa lihat di sekitar kalian ada benda cair apa saja di sini. Contohnya ada air, bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, madu, dan lain sebagainya. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitar kalian. Nah, contohnya ada udara,
ada asap, ada oksigen. Teacher, ada balon. Teman-teman, dengarkan teacher. Balon itu adalah benda padat, tapi gas di dalam balon itu baru namanya benda gas ya. Jangan kalian sebut balon itu benda gas. Balon itu benda padat, nah di dalamnya ada gasnya. Begitu ya teman-teman, harus kalian pahami. Demikian penjelasan Teacher Rani tentang wujud benda. Untuk tugas hari ini mengerjakan halaman 49 dan 50. Jawaban dikirim melalui WA atau email. Jika ada yang kurang paham bisa langsung tanya ke teacher ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari teacher. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kebersihan. Sekian dan terima kasih.